realisasi klasifikasi belanja pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih ini atas kesempatan Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti acara ini, walaupun mungkin tidak semuanya bisa mengikuti secara tatap muka. Untuk menyingkat waktu, karena ini kita sudah terlambat mulainya, ini memang kita ada kendala teknis gitu, jadi kami mohon maaf sebelumnya. Kami akan mencoba segera memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari perwakilan ataupun utusan SKPD di seluruh Kabupaten Banyumas, baik yang mengikuti acara sosialisasi ini secara daring ataupun juga langsung tatap muka di ruang rapat PKAD Kabupaten Banyumas. Pertama-tama, marilah senantiasa kita tidak lupa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, hidayah, serta inayahnya pada siang hari ini, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan sosialisasi ini, dan mudah-mudahan berjalan tanpa suatu halangan ataupun kendala yang berarti. Tidak lupa juga sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang nantinya akan kita harapkan ataupun kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi golongan yang selamat di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini kami mohon maaf baru sempat melakukan sosialisasi terkait dengan belanja yang ada di DPA ataupun RKA masing-masing SKPD, khususnya terkait dengan masalah belanja-belanja yang dapat dikategorikan atau dikapitalisasi sebagai aset tetap. Dalam perjalanan penyusunan APBD, khususnya APBD tahun 2021, memang kita semua menyadari dan memahami penuh dengan lika-liku dan kesulitan serta halangan yang alhamdulillah sudah dapat kita lalui. Pada proses penyusunan APBD tahun 2021 kemarin, kita dihadapkan kepada regulasi yang pertama, itu regulasi yang baru. Dengan terbitnya atau munculnya PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga Permendagri 90 tentang nomenklatur dan klasifikasi serta kodifikasi belanja atau perencanaan pembangunan, berdampak sangat signifikan bahkan total terhadap struktur dan nomenklatur dari APBD ataupun belanja yang ada di Kabupaten Banyumas. Di sisi lain juga pada saat yang bersamaan kita dihadapkan pada perubahan tentang penyusunan standar harga yang harus diterapkan di Kabupaten Banyumas, yaitu munculnya Perpres 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional yang memaksa semua daerah itu harus mengikuti Perpres dimaksud. Oleh karena itu, pada saat penyusunan SSH tahun 2021, yang pada saat itu memang baru dapat kita laksanakan secara paralel dengan proses input SIPD untuk APBD ataupun RKA APBD tahun 2021. Kami sangat menyadari dan memaklumi kita semua pada saat itu jungkir balik.
Bahkan mungkin tidak sedikit teman-teman yang mungkin akhirnya terdampak terganggu kesehatannya karena terforsir baik tenaga dan pikirannya dalam proses penyusunan APBD tahun 2021. Namun alhamdulillah sekarang sudah dapat kita lalui hal itu. Walaupun hasil dari penyusunan APBD ataupun SSH tahun 2021 masih banyak kekurangan di sana sini. Mungkin salah satu kekurangan yang mungkin harus kita nanti secara bertahap kita coba untuk perbaiki untuk masa mendatang adalah terkait dengan belanja pemeliharaan yang ada di SKPD masing-masing yang mungkin saja sebenarnya itu bisa nantinya dikapitalisasi menjadi belanja aset tetap. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, secara rutin masalah aset itu menjadi fokus ataupun menjadi hal yang diprioritaskan oleh BPK. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisasi kekeliruan-kekeliruan pada saat penyusunan anggaran, khususnya pada saat pembuatan RKA APBD tahun 2021 ataupun bahkan nanti di 2021 perubahan, kita coba pelajari bersama hal-hal apakah yang mungkin masih keliru pada saat kemarin penyusunan APBD 2021 yang diharapkan nanti dapat kita perbaiki untuk penyusunan APBD di tahun 2022 atau bahkan bisa dimajukan pada saat APBD perubahan tahun 2021. Sehingga nanti pada saat perubahan APBD tahun 2021, DPA ataupun RKA dari masing-masing SKPD memang sudah sesuai dengan regulasi ataupun koridor penyusunan RKA ataupun DPA. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan hal ini, penuangan belanja di dalam RKA ataupun DPA masing-masing SKPD itu sebenarnya sangat erat kaitannya dengan proses penyusunan SSH. Ini kira-kira dari Bapak Ibu yang ikut di acara ini, kira-kira ada enggak yang kemarin pada proses penyusunan SSH memang terlibat langsung ini? Kira-kira ada enggak ini dari teman-teman yang ikut pada acara ini? Mudah-mudahan sih ini sebagian memang teman-teman memang ikut dalam proses ataupun pengusulan SSH di tahun 2021. Karena begini, untuk SSH di mulai tahun 2021 ini, itu proses pengusulannya memang secara simultan kemarin. Dari SKPD mengacu pada kebutuhan masing-masing SKPD yang akan direncanakan dibelanjakan di tahun 2021. Sehingga ketika kita lihat, ya memang jadi kayak pelangi, bervariasi gitu. Tetapi itu hal yang tidak bisa kita hindari. Karena pada saat itu, secara paralel kita juga melakukan input di SIPD dan juga penyusunan SSH di tahun 2021. Karena sistem SIPD sekarang itu mensyaratkan SSH itu terintegrasi atau harus masuk di dalam SIPD. Ketika SSH itu tidak ada di dalam SIPD, maka Bapak Ibu juga tidak bisa menginput RKA yang sudah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu kita semua memahami bahwa kunci untuk penyusunan anggaran ataupun RKA DPA di belanja tahun berkenaan adalah kunci utamanya untuk masuk agar belanja kita menjadi belanja yang benar itu adalah pada saat penyusunan SSH itu.
Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu sekalian memberikan perhatian khusus terhadap proses penyusunan SSH. Pada kesempatan ini kita juga sudah melontarkan surat nih, Pak Dedi, kepada SKPD di seluruh Kabupaten Banyumas terkait dengan inventarisir rencana penyusunan SSH tahun 2022 Pak, masih perubahan Pak Dedi? Baru mau ya. Terkait rencana penyusunan SSH tahun 2022 yang mungkin sudah berlalu ini kesempatannya, dan juga rencana SSH perubahan tahun anggaran 2021 yang mungkin masih berlangsung ini ya, yang perubahan. Terkait dengan penyusunan SSH perubahan di 2021 ini memang masih berlangsung. Oleh karena itu, monggo kesempatan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga apa yang sudah direncanakan Bapak Ibu sekalian itu bisa dibelanjakan sebagaimana mestinya. Dalam tahun anggaran ini kita menemukan beberapa contoh kasus seperti ini. Contoh ada pembangunan IPAL. Pembangunan IPAL itu kan jelas masuk kapitalisasi aset, masuk belanja modal. Sehingga di dalam DPA dan pengusulan SSH itu memilihnya belanja modal. Tetapi setelah dibuat dokumen pengadaannya, di rincian HPS ataupun RPP-nya itu ternyata lebih banyak di situ terdapat belanja barang. Terus pada saat RPP ataupun HPS yang disebutkan kepada ULP itu menyebutkan bahwa itu masuk kategori bangunan infrastruktur ataupun bangunan konstruksi. Tetapi setelah dilihat rinciannya, kebanyakan justru itu barang pengadaan, bukan konstruksi. Sehingga ini akan menjadi masalah di balapan. Balapan mungkin akan menolak lelang tersebut karena tipe dari pekerjaan ini adalah bukan konstruksi, tetapi ternyata sebagian besar pengadaan barang dan jasa. Nah ini yang mungkin nanti hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Khususnya pada saat penyusunan ataupun pengusulan SSH-nya. Masuknya itu jenis belanja barang atau konstruksi gitu. Karena ketika hal ini sudah keliru, itu tidak bisa serta-merta akan merubah RKA ataupun DPA-nya. Karena perubahan DPA di SIPD itu harus melalui tahapan pergeseran yang tidak bisa dilakukan secara simultan. Tetapi memang harus ada landasan hukum yang memungkinkan kita melakukan perubahan itu. Nah, sedangkan perubahan di SIPD itu, karena SSH itu terintegrasi, berarti harus diawali dengan perubahan SSH-nya terlebih dahulu. Ini kan dua langkah ini, ketika memang kita salah plotting ketika penyusunan SSH, ketika mau memperbaiki DPA, itu pun ada dua langkah yang harus kita lakukan. Pertama harus penyesuaian ataupun revisi SSH-nya dulu. Kedua, baru penyesuaian rincian belanjanya lewat SIPD. Walaupun dua hal ini sama-sama dilakukan lewat SIPD, tetapi dalam konteks penyusunan SSH, ketika merubah rincian, itu sama saja dengan merubah perbub itu. Padahal proses penyusunan perbub itu kan tidak semudah membuat surat undangan itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi kami mohon ketika memang ada momen atau kesempatan untuk penyusunan SSH, benar-benar Bapak Ibu harus melihat rencana kebutuhan dari pengadaan barang jasa yang sudah disusun di masing-masing SKPD. Saya yakin masing-masing SKPD sudah punya list rencana
pengadaan gitu. Itulah yang sebagai dasar untuk diajukan dalam penyusunan SSH. Tetapi memang ini hal yang kadangkala realitanya ini sulit. Kadangkala yang menyusun kebutuhan si A, nanti yang mengusulkan SSH si B, nanti yang input DSIPD si C. Jadi orangnya berbeda semua. Akhirnya dokumen DPA-nya jadinya Z gitu. Nah ini yang diperlukan kerjasama yang baik. Ketika memang dalam praktek di lapangan yang menyusun rencana kebutuhan barang itu misal A, si A berikanlah informasi itu kepada si B yang menyusun SSH-nya ataupun yang mengusulkan SSH. Sedangkan yang mengusulkan SSH itu juga berikanlah informasi itu kepada si C yang input RKA di SIPD. Ini loh, kemarin saya mengusulkan SSH ini. Ini rekeningnya ini, ureanya ini. Nanti Anda ketika input RKA, pilihlah yang ini. Karena jangan-jangan nanti karena tidak diberitahu akan memilih punya SSH milik SKPD lain ataupun orang lain. Yang akhirnya karena besarannya tidak sama dengan yang sudah direncanakan, nanti akan terjadi ada selisih belanja atau bahkan apa ya intinya bahwa tadinya kita merencanakan belanja barang A, kita sebenarnya mengusulkan harganya 10. Tetapi karena tidak tahu, itu milih yang harga 8 sehingga ada selisih. 10 dengan 8 ada 2, itu lebih, selisih lebih. Nah, itu kan merugikan Bapak Ibu sekalian yang tadinya mungkin pagunya Bapak Ibu itu sebenarnya dapat 10 karena ngeklik item barang yang keliru, akhirnya Bapak rugi 2 itu. Nah itu kan yang seringkali menjadi keluhan Bapak Ibu sekalian. Nah ini saya pagunya sekian setelah input RKA kok malah turun gitu. Karena yaitu mungkin tidak ada sinkronisasi antara penyusun RKB, penyusun RKA, dan juga operator input di SIPD itu. Sehingga akhirnya Bapak Ibu setelah input menjadi RKA, setelah divalidasi, pagunya turun dengan pagu yang semula sudah diberikan oleh Bapeda ataupun oleh kami gitu. Itulah hal-hal yang sebenarnya saling terkorelasi. Yang mudah-mudahan hal-hal seperti ini dari waktu ke waktu akan kita perbaiki ataupun akan kita minimalisir kekurangan-kekurangannya. Karena ini kami pun juga sebenarnya sama terkait dengan SSH dan SIPD kami masih sama-sama belajar. Oleh karena itu monggo Bapak Ibu pun silakan belajar, kami belajar. Jika Bapak Ibu memang menemukan kesulitan, monggo komunikasikan dengan kami. Jika kami bisa langsung memberikan jawaban, akan kami jawab. Seandainya kami memang belum bisa menemukan jawaban, akan kita coba carikan jawaban itu kepada pihak lain yang memang berkompeten ataupun bisa menjawab itu. Atau sebaliknya, jika Bapak Ibu memang sudah mengetahui hal-hal itu, ya bisa kita sifatnya sharing ataupun saling berbagi pengetahuan. Dalam perjalanan penyusunan APBD dengan regulasi yang baru, ini baru kali ini, pertama kali ini di penyusunan APBD 2021 ini. Oleh karena itu, saya yakin di sana-sini masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Harapannya nanti di perubahan sedikit demi sedikit sudah bisa diperbaiki. Khususnya masalah belanja-belanja pemeliharaan yang mungkin nantinya bisa dikapitalisasi menjadi aset. Nah nanti dalam konteks ini, dalam penyusunan SSH, kebetulan mulai tahun ini kita disupport oleh bidang aset dalam penyusunan SSH. Monggo nanti secara lebih spesifik, jika Bapak Ibu memang ada kesulitan terkait dengan belanja-belanja, terkait pemilihan rekening belanja dan kode barang pada saat pengusulan SSH, monggo. Jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi dengan kami. Kami akan mencoba memberikan jawaban sebisa mungkin, semaksimal mungkin, sehingga nanti apa yang kita susun bersama itu memang sempurna sih tidak, tapi
kesalahan-kesalahan yang ada itu dapat diminimalisir. Dan nanti secara lebih spesifik, teman kami nanti ini Kabid Aset Pak Dedi akan mencoba menyampaikan tentang masalah kapitalisasi aset. Beliau itu pakarnya ini kebetulan. Kalau kami malah di anggaran mungkin tidak tahu banyak tentang kapitalisasi aset. Tapi nanti dengan kerjasama antara kami dengan aset, mudah-mudahan. Oh iya, ini kami mohon maaf ini nanti juga akan dibantu ataupun akan dilengkapi oleh bidang akuntansi terkait masalah pelaporan ataupun pencatatannya gitu terkait belanja-belanja pemeliharaan yang mungkin bisa dikapitalisasi menjadi aset tetap. Ini kebetulan beliau Pak Dedi sudah bisa rawuh secara pribadi di samping kami dan nanti akan disusul oleh Bapak Kabid Akuntansi dan Perbendaharaan Pak Bawuk yang saat ini posisinya sedang ditambah. Nanti beliau juga akan bergabung secara daring dari lokasi beliau saat ini ditambah. Oleh karena itu untuk menyingkat waktu, baiklah untuk acara sosialisasi klasifikasi belanja pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, kami nyatakan dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi, acara kali ini dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya, dan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian khususnya dan juga umumnya bagi pemerintah Kabupaten Banyumas. Demikian yang dapat kami sampaikan, nanti langsung saja kami serahkan waktunya kepada Bapak Kabid Aset untuk bisa menyampaikan materinya melalui acara Zoom kali ini. Monggo waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Aset, Kabid Aset Pak Dedi Kuswanto. Monggo.